Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keren, perkenalkan nama Tiga Sujatira Salsabila dari Prodi Manajemen semester 3 Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892150205. Pada video yang kali ini, aku akan memaparkan sebuah materi perkuliahan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah perpajakan dengan tema PPh pasal 23, 24, 25, 26, dan PPN serta PPNBM yang diajarkan langsung oleh dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. So, I hope kalian semua menyimak baik-baik ya videonya Sobat Keren. Pertama-tama kita akan membahas tentang PPh pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 pada kantor pajak merupakan pihak pemberi penghasilan atau yang disebut dengan pembeli ataupun penerima jasa. Selanjutnya adalah pemotong PPh pasal 23, yakni ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, lalu orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23. Selanjutnya adalah tarif pemotongan. Pertama, 15% dari jumlah bruto atas. Ada dividen, bunga termaksud premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu royalti, hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Lalu 2% dari jumlah bruto sebelum PPN atas, yakni sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan 21. Selanjutnya adalah cara menghitungnya. 15% dikali bruto sama dengan hasilnya. Lalu yang kedua, 2% dikali bruto sama dengan hasilnya. Selanjutnya adalah PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri. Asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan dari usaha yang dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Lalu, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Dan yang terakhir, penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, ketentuan pajak luar negeri. Pajak atas penghasilan yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap total PPh terhutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di luar negeri tersebut. Batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit diambil dari yang terendah di antara unsur perhitungan. Pertama, jumlah pajak terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Yang ketiga, jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Selanjutnya, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan kreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dengan dilampiri laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, lalu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Selanjutnya adalah PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya. Angsuran pembayaran pajak yang merupakan PPh pasal 25, tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak terhutang yang harus dilunasi. Angsuran pajak penghasilan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
Pelunasan PPh 25 dilakukan wajib pajak pada masa bulan dan akhir tahun. Selanjutnya, cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya pengangsuran pajak dalam tahun berjalannya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, lalu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya adalah cara penyetoran PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 harus dibayar ataupun disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takvim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Lalu yang ketiga, wajib pajak pengusaha tertentu berlaku juga ketentuan berikut. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha di lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha wajib pajak berkedudukan. Yang ketiga, SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar dengan sebatas waktu seperti pada ketentuan penjelasan yang di kedua. Selanjutnya adalah PPh pasal 26. PPh pasal 26 menurut UU nomor 36 tahun 2008 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Wajib pajak PPh pasal 26. Dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, orang pribadi ataupun badan selain BUT atau disebut bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Selanjutnya pemotong pajaknya, yakni ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, lainnya, pembeli yang ditunjuk sebagai PPh pasal 26. Selanjutnya adalah sifat pemotongan. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia. Pemotongan atas penghasilan yang diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatannya memberikan penghasilan yang dimaksud. Lalu yang terakhir, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau BUT. Selanjutnya adalah PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah pedagang ataupun penjual. Namun, yang wajib membayar PPN adalah konsumen akhir. Selanjutnya adalah objek pajaknya. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar negeri, daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang terakhir, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak PKP. Selanjutnya adalah tarif PPN. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Terus,
Tarif khusus PPN ekspor 0% ditetapkan atas ekspor PKB berwujud maupun tidak berwujud dan jasa ekspor JKP. Lalu, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang HPP ini, besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Yang pertama, tarif umum, tarif PPN-nya 11% berlaku mulai 1 April 2022, tarif PPN 12% paling lambat diperlakukan 1 Januari 2025. Lalu yang kedua, tarif khusus. Tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungkusan PPN atas jenis barang ataupun jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Selanjutnya adalah PPNBM. PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang kegiatan usaha atau pekerjaannya. Selanjutnya, objek yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Selanjutnya adalah objek yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria ataupun karakteristik objek kena PPNBM tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM diantaranya adalah barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan yang dipetik langsung dan disadap langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang hasil perburuan. Yang ketiga, barang hasil pertambangan. Yang keempat, saham, obligasi, dan surat berharga. Selanjutnya adalah tarif PPNBM. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Lalu, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Selanjutnya, tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. Tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Lalu, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Yang keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Lalu, yang kelima, tarif pajak 40% untuk barang mewah yang dikonsumsi kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti balon udara, jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi selain kebutuhan negara. Yang keenam, tarif pajak 50% untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak, kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, dan pistol, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir, tarif pajak 75% diperlakukan pada kapal pesiar, kapal eksklusi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, kecuali untuk kepentingan negara ataupun angkutan umum. And then, this is the end for my presentation. And the last, aku mau minta maaf ke Sobat Keren apabila ada kesalahan kata dalam penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!